warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Ferlina Safira dari kampus Universitas Pancasila Bekasi. Di sini Ferli akan menjelaskan dengan mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing oleh dosen Bapak Marianto Manajemen. Di sini Ferli akan memaparkan dengan materi gambaran umum tentang internet dan sejarahnya. Mari kita simak baik-baik. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Internet Connected Network ini memungkinkan kita berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan atau untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapannya aturan yang telah disebutkan sebagai sebelumnya. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepat di tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNET didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. SFNET inilah yang mulai menggantikan peran dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNET tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990 layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh 1993 internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994 internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembangan teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan di internet di Indonesia sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu RMS Ibrahim, Adi Somarto, Suryono, Muhammad Isam, Putu, Robi, Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembangan legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembangan itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Manfaat internet. Sumber informasi. Manfaat internet yang utama adalah sebagai sumber informasi. Semua orang dapat dengan mudah mencari segala informasi yang dibutuhkan di internet. Hal ini karena internet dapat menghubungkan perangkat di dunia maya untuk melakukan pertukaran data. Untuk mencari informasi di internet, seseorang hanya perlu mengetik kata kunci di mesin pencarian untuk memperoleh informasi yang diinginkannya. Media hiburan.
Tak bisa dipungkiri, banyak orang juga mencari hiburan dengan bantuan internet. Saat ini banyak sekali hiburan yang bisa didapat dari internet. Misalnya seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Bahkan banyak orang kini memilih memanfaatkan internet untuk media hiburan ketimbang menonton siaran TV, mendengar radio, berwisata, dan sebagainya. Mendukung berbagai kegiatan. Peran internet yang luas kini sudah tak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Contohnya saja mencari informasi, bekerja, sekolah sebagai media hiburan, bahkan mendukung kegiatan transportasi dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan bantuan internet untuk memudahkan jalannya kegiatan yang dilakukan. Presentasi Ferry dan materi yang Ferry paparkan, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kecepatan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.